untuk dijawab saja, tidak tahu untuk benar atau enggaknya. Jadi harus ada referensinya juga. Silahkan bagi yang mau bertanya. Namun sebelum dilanjut, silahkan diklik dulu tombol like, dan bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan bagikan video ini jika bermanfaat. Bagi yang telah subscribe dan sedang menonton video ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah membalas kebaikan para sahabat semua. Amin ya mujibas sailin. Siapa? Teh Wafa, silahkan mau bertanya. Apa perbedaan maulid dan maulud? Apa perbedaan Maulid dan maulud? Oke, kita sedikit ke nahwu shorof ya. Maulid itu masdar mim dari fi'il madi. Fi'il madinya walada yang artinya kelahiran. Itu maulid. Tapi kalau dilihat dari segi arti, maulid itu mengandung yang namanya isim zaman dan isim makan. Isim zaman artinya keterangan waktu. Berarti waktu wiladah, waktu dilahirkannya. Sedangkan yang selanjutnya adalah maulid itu berarti isim makan. Berarti keterangan tempat. Maudhi'ul wiladah, tempat kelahiran. Jadi yang namanya maulid, tadi ulang lagi, itu adalah masdar mim dari fi'il madi dari kata walada yang artinya kelahiran. Yang kedua tadi menunjukkan isim zaman. Yang ketiga menunjukkan isim makan. Berarti kalau kita simpulkan ini kapan dilahirkan. Kapan itu berarti waktu lahir. Ada hari, ada tanggal, ada bulan, ada tahun. Berarti kalau ditekan maulid, kapan waktu lahir Nabi Muhammad SAW. Tuh kalau dari segi isim zaman waktunya. Kalau dari maulid dari isim makannya adalah keterangan tempat, berarti di mana Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Itu arti dari maulid. Maulid. Jadi kembali ditegaskan yang namanya maulid itu masdar mim, kata dasar atau dari kata walada yang artinya kelahiran. Yang kedua menunjukkan isim zaman yang artinya keterangan waktu. Dan yang ketiga menunjukkan isim makan, yaitu keterangan tempat. Berarti disimpulkan maulid itu kapan waktu lahir Nabi Muhammad SAW dan di mana tempat lahir Nabi Muhammad SAW. Sedangkan maulud itu bisa dikatakan isim maf'ul. Isim maf'ul dari fi'il madi. Katanya apa? Walada, dari kata walada gitu. Artinya berarti apa? Sesuatu yang dilahirkan. Sesuatu yang dilahirkan. Memiliki arti juga bayi atau seseorang yang dilahirkan. Itu maulud. Kalau disimpulkan yang namanya maulud itu berarti siapa yang dilahirkan. Siapa yang dilahirkan. Ulang lagi. Kalau maulid itu satu menunjukkan masdar mim dari fi'il madi dari kata walada yang artinya kelahiran. Yang kedua bermakna isim zaman, keterangan waktu. Yang ketiga bermakna isim makan, keterangan tempat. Kalau disimpulkan kapan waktu lahir Nabi Muhammad SAW dan di mana lahir Nabi Muhammad SAW. Kalau maulud, siapa yang dilahirkan? Ngertos? Ngerti nggak? Itu perbedaan maulid dan maulud. Terima kasih. Kalau ada salah, Bapak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, yang selanjutnya
pertanyaan yang kedua, siapa yang mau bertanya? Siapa namanya? Delia. Oh, Delia. Silahkan Teh Delia. Kenapa Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada hari Senin? Kenapa Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada hari Senin? Karena kalau hari Sabtu itu hari lahir Bapak. Ya, ya. Kenapa Nabi Muhammad SAW lahir di hari Senin? Yang pertama, kalau kita lihat nama-nama hari, kalau di Indonesia biasanya Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Seperti itu. Tapi kalau di Arab ada kata hari Ahad, Itsnain, Selasa, Arba, Rebo, Rabu, Khamis, Jumat, Jum'ah, Jum'ah. Ada lagi Sabtu tuh sab'atun 7. Kalau kita lihat dari kata tersebut, Senin itu Itsnain, berarti artinya apa? 2. Kalau satu Ahad ya wahid, ya dari kata wahid. Satu itu siapa? Kul huwallahu ahad. Nah, satu itu Allah. Allahus somad. Ya. Satu itu Allah. Itsnain berarti 2. Berarti yang paling mulia, yang paling hebat, tidak ada lagi yang wajib disembah, tidak ada lagi ilah yang patut kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu wahid. Seperti yang tadi dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Nah, kenapa itu masuk Senin? Senin itu berarti ada makhluk Allah yang paling mulia. Makhluk Allah yang paling mulia dilahirkan di hari Senin. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Setelah satu berarti berapa? 2. Lihat. Kalau di masjid-masjid ada lapad Allah di sebelah kanan, sebelah kirinya Nabi Muhammad. Dalam syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oh, dikaitkan. Itu hebat-hebatnya. Laulaka lamma khalaqtul aflak. Kalau misalkan tidak ada nur Nabi Muhammad SAW ciptakan, maka tidak akan diciptakan oleh Allah dunia dan seisinya ini. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah dilahirkan Nabi Muhammad SAW. Pada hari apa? Pada hari Senin itu. Itu alasan pertama. Yang kedua, ada hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan pepohonan, yang mana pepohonan itu merupakan bahan makanan, merupakan rezeki buat kita semua, dan menghasilkan buah-buahan untuk dikonsumsi buat kita semua. Dalam artian itu semuanya adalah kebaikan. Maksudnya apa? Nabi Muhammad SAW dilahirkan itu untuk kebaikan. Maksudnya apa? Wa ma arsalnaka rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam. Kebaikan bagi seluruh alam. Dilahirkan hari Senin. Oke, yang kedua. Yang keberapa? Alasan keberapa? Ketiga. Alasan ketiga kenapa Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan hari Senin, karena semua amalan para hamba diangkat ke langit itu pada hari Senin. Makanya kita sebagai umat yang beriman disunahkan untuk berpuasa. Itu hari apa? Senin. Oke, hari Senin, dan ada yang dikatakan juga Senin dan Kamis. Senin dan Kamis, makanya Senin dianjurkan dan Kamis itu berpuasa. Yang alasan keempat, kenapa Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan hari Senin?
pintu surga akan terbuka. Dalam artian, kalau kita mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW dengan baik dan benar, yakin pintu surga terbuka untuk kita semuanya. Itu dapat disimpulkan yang namanya lahir Nabi Muhammad SAW itu, satu, Allah menciptakan makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena menyandingkan satu dan dua. Allah itu tidak ada yang tidak ada yang bisa menandinginya, tapi Allah menciptakan makhluknya. Makhluk yang paling mulia itu siapa? Nabi Muhammad SAW. Disandingkan seperti tadi, sholat di depan ada lafaz Allah, di sebelah kirinya adalah Nabi Muhammad, kanan Allah, kiri Nabi Muhammad. Dalam artian itu makhluk termulia. Satu. Yang kedua, tadi kalau kita mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Kenapa? Karena rahmatan lil alamin. Yang selanjutnya, kalau kita mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, insya Allah amalan kita akan diterima dan diangkat ke langit. Yang terakhir, kalau kita mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, pintu surga itu akan terbuka dan insya Allah kita akan masuk surga kalau mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Itu alasan kenapa Nabi Muhammad SAW dilahirkan hari Senin. Oke. Yang selanjutnya, yang barusan ada 2 pertanyaan ya? Ya. Siapa yang mau bertanya lagi? Mumpung masih ada waktu. Siapa? Selti. Teh Selti, silahkan. Kenapa Nabi Muhammad SAW dilahirkan tanggal 12? Wow. Pertanyaannya bagus-bagus semuanya. Tadi pertanyaan pertama, apa perbedaan Maulid dan Maulud? Hebat. Yang keduanya, kenapa Nabi Muhammad SAW lahir hari Senin? Yang ketiga barusan, kenapa Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12? Ini seperti pertanyaan sepele, seperti pertanyaan yang tidak harus dijawab, seperti lelucon, tapi ini banyak hikmah, berarti harus dijawab. Di sini luar biasa ini pertanyaannya. Yang barusan ditanyakan oleh Teh Keti, kenapa Nabi Muhammad SAW lahir tanggal 12? Ya Teh Keti kan ya, Teh Selti. Iya. Dilahirkan tanggal 12. Kalau kita lihat 12 tidak tanggal 14. Padahal kalau bagus menurut kita secara logika nih, lahir Nabi Muhammad SAW itu harusnya tanggal 14. Kenapa? Karena bulan purnama. Tidak. Itu tanggal 12. Kenapa tidak dilahirkan tanggal 17 Ramadan? Bertepatan dengan nuzulul Quran. Tidak. Tapi 12 Rabiul Awal. Tidak tanggal 1 Muharram. Tidak. Tapi 12 Rabiul Awal. Tidak dilahirkan tanggal-tanggal yang lain. Kenapa? Kok tanggal 12? Ada istimewakah? Ada. Ini keistimewaan tanggal 12 yang bisa dikatakan bertepatan dengan lahir Nabi Muhammad SAW. Ingat, 12. Ini merupakan jumlah dari rukun agama. Rukun agama memang 12. Rukun agama itu 3, tapi jumlah semuanya ada berapa? 12. Rukun agama ada 3. 1, iman. Iman itu rukunnya ada berapa? 6. Ada 6. Rukun iman Jumlahnya ada 6. Iman pada Allah, malaikat dan kitab
4 pada Rasul, 5 hari kiamat, 6 beriman pada qada dan qadar. Iya. Itu rukun iman. 6 tuh. Ditambah rukun Islam. Berapa? 5. Apa saja? Syahadat, sholat, zakat, puasa. naik haji, Nah, bagi yang mampu. Oke. Rukun agama itu kan 3. 1 iman. Iman tadi rukunnya berapa? 6. Kedua Islam. Rukun Islam berapa? 6 tambah 5? 11 tambah, yaitu rukun agama yang ketiga apa? Ihsan. Ihsan berapa? 1. 5, 6 tambah 5 tambah 1 berapa? 12. Menunjukkan Nabi Muhammad itu bisa dikatakan itu adalah mewakili jumlah dari rukun agama. Kalau kita mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, kita akan benar-benar ini agama yang paling sempurna, yang paling hebat, dan agama yang paling diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan dari tanggal 12 itu. Yang selanjutnya, kenapa Nabi Muhammad SAW lahir tanggal 12? Kalau kita lihat dari tulisan huruf Nabi Muhammad SAW, ini lihat ke sini, nih di papan tulis nih. Nah, ini Muhammad Rasulullah. Ada mim, ada he atau hak kecil, ada mim, dal, ra, sin, waw, lam, alif, lam, ha. Coba hitung. Coba hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, 12 Muhammad Rasulullah. 12, oke. Itu menunjukkan lahir tanggal 12. Yang selanjutnya, alasan kenapa Nabi Muhammad SAW itu lahir tanggal 12. Ketika kebetulan ini bisa dikatakan rahasia yang Allah berikan, atau bukan keajaiban yang Allah berikan kepada kita semuanya, untuk kita pikirkan, untuk kita ambil hikmahnya. Ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari kota Mekah ke mana? Ke Madinah. Beliau didampingi oleh sahabat yang paling setia. Siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kita lihat yang namanya tulisannya. Sebelah sini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq nih. Abu Bakar As-Siddiq nih. Abu Bakar As-Siddiq, alif, ba, waw, ba, kaf, ro, alif, lam, sod, dal, ya, qaf. Coba dihitung. 1, 2, nih bentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 juga. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Kebetulan yang namanya hijrah itu dari kota Mekah ke mana? Ke Madinah. Madinah itu disebut dengan Madinah Al-Munawwarah. Lihat, Madinah Al-Munawwarah. Berapa coba lihat itu? Mim, dal, ya, nun, ta, alif, lam, mim, nun, waw. Nah, berapa jumlah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, 12 ya. Nah, Madinah Al-Munawwarah. Kebetulan di sana itu sudah menunggu sahabat yang paling setia juga. Sama siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kita lihat hurufnya. Ali bin Abi Thalib. Berapa kita hitung? 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, 12 huruf. Kebetulan ini ajib, hebat, keajaiban yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu alasannya. Yang selanjutnya, alasan kenapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu lahir tanggal 12. Masyhur, para ulama mengatakan bahwa istri Rasulullah SAW itu berjumlah 12 istri Rasulullah SAW itu. Yang pertama siapa? Yang tahu? Khadijah. Satu hitung ya. Khadijah berarti Siti Khadijah binti Khuwailid. Khadijah istri setia. Nah, itu ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berusia 25 tahun menikah dengan Siti Khadijah. Sayyidah Siti Khadijah berusia berapa? 40 tahun. Yang kedua siapa? Saudah binti Zam'a. Satu Khadijah, kedua Siti Saudah atau apa Saudah ya? Binti Zam'a. Yang ketiga Aisyah binti Abi Putri Abu Bakar. itu mah nyanyinya ya. Aisyah binti Abu Bakar. Kenapa kalau perempuan itu binti bukan bin? Nah, kalau balikan aja nggak apa-apa. Bin itu buat laki-laki, sedangkan binti buat perempuan. Makanya kalau ada yang ditanya siapa namanya, Muhammad Nopal Arif Fatih. Siapa? Bapaknya Bin. Bin siapa? Bin Titan. Bin siapa itu? Senyum. Bin. Kalau perempuan binti di sini. Nah, yang ketiga ulang lagi itu Siti Aisyah. Aisyah isi Rasulullah. Yang viral lagunya ya. Itu semuanya banyak yang udah hafal. Anak-anak kecil pun pada hafal. Lagunya gimana? Aisyah putra istri Rasulullah, gitu kan ya? Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, Siti Hafsah binti Umar. Nah, Sayyidina Umar itu bin siapa? Bin Khattab. Berarti Siti Hafsah binti Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Itu berapa? Nomor berapa? 4. Nanti kalau Bapak salah kasih tahu ya. Yang keberapa? 5. Siapa istrinya? Zainab binti Huzaimah. Siti Zainab binti Huzaimah. Yang keenam, Ummu Salamah binti Abu Umayyah radhiyallahu an. Terus siapa lagi yang nomor berapa sekarang? 7. Siapa? Zainab binti Jahsy. Nah, di sini bin Royab ya, boleh di sana radhiyallahu an. Yang ke 8. Siapa? Siti Juwairiyah binti Al Harith radhiyallahu an. Yang nomor ke 9. Siapa? Ummu Habibah Ramlan bin Abu Sufyan. Yang ke 10, Siti Sofia atau Sofiyah binti Huyai
bin Akhtab radhiyallahu an. Yang ke-12 11 siapa? Siti Maryah Al-Qibtiyah. Yang ke-12 Siti Maimunah binti Al-Harith di sana. Jadi itu salah satu kenapa Rasulullah SAW lahir tanggal 12. Itu hanya sedikit, hanya sekelumit. Banyak sekali alasan kenapa Rasulullah lahir tanggal 12. Oke, nantilah kita lanjutkan lagi kalau misalkan ada waktu yang lama, yang senggang buat kita semuanya. Tapi ini hanya sekelumit saja lah. Tapi nggak apa-apa buat kalian, nanti diteruskan lagi. Cuman masih ada yang bertanya lagi, siapa? Oh, Rianti. Siapa? Teh Rianti apa? Kenapa Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah? Kenapa Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di kota Mekah? Jawabannya wallahu a'lam bishawab. Nah, Allah mengetahui siapa dan di mana yang paling tepat dia menetapkan dan mengutus utusannya. Jadi Allah yang lebih tahu gitu ya. Kalau ditanya kenapa Rasulullah SAW dari kota Mekah, Allah yang paling tahu. Cuman sedikit ini ada alasan. Yang pertama, kenapa dilahirkan di kota Mekah itu? Satu, keberadaan Baitullah. Baitullah itu di mana? Di Mekah. Seperti dalam Quran surah Ali Imran ayat 96. Ayat 96. Teh Wafa coba dibacakan. Ali Imran ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Coba artinya Teh Irean, artinya. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang di Mekah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Nah, kenapa Rasulullah SAW dari kota Mekah? Karena satu, keberadaan Baitullah. Baitullah itu ada di kota Mekah. Seperti dalam Quran surah Ali Imran ayat 96 yang barusan kita bacakan. Itu. Yang kedua, ada faktor bahasa. Berarti bahasa apa? Arab. Di kota Mekah itu menggunakan bahasa Arab, bukan bahasa Sunda, bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Spanyol, ya. Apalagi bahasa Cicaro, nggak ada ya. Bahasa Arab. Kenapa disebut faktor bahasa? Karena bahasa Arab itu bahasa paling istimewa. Kenapa disebutkan bahasa yang paling istimewa? Itu bahasa tertua di dunia. Bahasa tertua di dunia itu adalah bahasa Arab. Itu. Dan bahasa Arab pun kosakatanya paling sempurna. Paling sempurna. Jadi di sini kau begitu sempurna itu adalah bahasa Arab. Bukan nyanyi ya. Oke, itu faktor yang kedua, alasan kedua. Yang ketiga, kenapa dilahirkan di kota Mekah? Karena orang Mekah itu atau bangsa Arab itu bisa dikatakan tidak bisa membaca dan menulis. Tidak bisa membaca dan menulis. Makanya kita suka dengar yang namanya Nabi Muhammad SAW itu ummi. Ummi itu tidak bisa membaca dan menulis. Kenapa seperti itu?
Ini bisa dikatakan dasar kuat yang hukum kalau pakai logika orang-orangnya. Kan yang namanya orang kalau tidak percaya harus ada alasan, harus ada ya sebab atau gimana lah. Kenapa Nabi Muhammad ummi? Nabi Muhammad itu kan dikasih mukjizat terbesarnya adalah Al-Quran. Al-Quran itu adalah wahyu atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalkan Nabi Muhammad SAW bisa membaca menulis, pasti dianggap bahwa itu adalah buatan Nabi Muhammad SAW. Berarti Al-Quran bukan buatan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada lagi peluang untuk meragukan kebenaran risalah. Jadi kalau misalkan ada yang ingkar kepada Nabi Muhammad SAW, beliau adalah Rasulullah, beliau adalah penutup para nabi, beliau adalah penutup para rasul, sama saja dengan orang yang keras kepala ataupun sombong. Itu maksudnya ya. Jadi dikatakan umi di sini takut dianggap Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad SAW. Padahal itu adalah firman Allah ataupun wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malak Jibril. Itu alasan ketiga. Alasan keempat, kenapa Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah? Kenapa? Karena orang Arab itu bisa dikatakan ada kepolosan orang Arab. Maksudnya apa? Belum terkontaminasi oleh peradaban yang ada di sekitarnya, bukan di kalangan intelektual. Kalau di Eropa, misalkan Nabi Muhammad dilahirkan, pasti banyak berpendapat bahwa agama Islam itu adalah buah pemikiran manusia. Sekali lagi, kalau Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota-kota yang bisa dikatakan peradabannya sudah lebih hebat, lebih intelektual, meskipun pakai akal-akal, dan di Eropa misalkan ataupun di daerah Amerika ataupun ya di negara-negara yang bisa dikatakan menurut kita atau menurut bukan kita ya sebenarnya, menurut orang-orang yang intelektual, takutnya dianggap bahwa agama Islam itu merupakan buah pikir manusia. Untungnya diturunkannya Nabi Muhammad di kota Mekah. Kenapa? Karena orang Arab itu atau orang Mekah itu belum terkontaminasi oleh peradaban yang ada di sekitarnya. Masih alami sana. Yang selanjutnya, kenapa dilahirkan di kota Mekah? Karena kalau kita lihat dari letak geografis ya, letak geografis, kita lihat di globe atau peta, malahan bukan hanya di globe dan peta, kenyataannya yang namanya kota Mekah itu adalah wastul bilad, pertengahan dunia. Pertengahan dunia itu adalah Mekah Al-Mukarramah. Dulu waktu sekolah ada yang mengatakan titik nol itu berada di mana? Di Greenwich, Inggris. Padahal bukan di sana, tapi di mana sebenarnya? Di Mekah Al-Mukarramah. Itu bisa dikatakan wastul bilad, pertengahan dunia. Lihat aja sama kalian, pertengahan dunia itu berada di Mekah. Wajar apabila Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah, pertengahan dunia. Yang selanjutnya, yang namanya kenapa dilahirkan di kota Mekah, ada faktor fanatisme kesukuan. Dahulu sistem sosial kebanyakan orang Arab itu adalah sistem qabili atau apa? Kesukuan.
hubungan kekerabatan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam sistem sosial kemasyarakatan. Jadi coba aja di mana negara mana yang ada susunan ataupun kesukuannya. Ada di Arab itu luar biasa. Ada suku Quraisy, ada Bani Hashim, ada itu, ada ini, ada banyak banget. Hebat. Jadi yang namanya orang tua, kakek, bapak kakek, wah, itu luar biasa sampai nenek moyangnya itu dibawa. Jadi tidak terlepaskan. Kalau di kita kan jarang. Siapa namanya? Namanya Hadi Nasution. Jarang dikatakan sebagai anaknya. Kalau di Arab kan seperti contoh Umar bin Khattab, itu kan? Jadi binnya dibawa, ininya dibawa banyak sekali. Itu sedikit sekelumit alasan kenapa dilahirkan di kota Mekah. Berapa pertanyaan barusan? 4. Aduh, bukan kita tidak mau lama karena waktunya yang sudah menunjukkan ya sudah sepat mata ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya khusus bagi Bapak, umum bagi kita semuanya. Kita kembali serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu benar semata-mata petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, kalaupun salah semata-mata kebodohan dari Bapak sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.